그때 범인을 느꼈습니다. 다음에 진짜 각오해야 될 거야. 이게 다 그 붉은색 피럼. 왕과 혼인을 하게 됐는데 그날 결혼식장 바로 천사가 아는 Di suatu malam pada tahun 1994, ketika calon korban kelima pulang bekerja, pelaku mendatanginya dan memberikan buku merah yang bertuliskan penyakit. Rupanya, korban bekerja di tempat hiburan malam dengan riwayat penyakit seks menular. Saat menceritakan tentang buku itu pada temannya, Sang Yuk kebetulan ada di sana dan mendengar ucapannya. Ia meminta korban menjadi umpan agar bisa menangkap si pelaku. 누가 줬냐고요? Hari berikutnya pelaku benar-benar mendatangi korban. Itu adalah kejadian di mana pelaku tertabrak mobil. Belum sempat Sang Yuk melihat wajah pelaku, tubuhnya berubah menjadi transparan lalu lenyap. Rupanya saat itu Sang Yuk sedang bermetamorfosis. Scene kembali ke masa sekarang. Sang Yuk mengaku pada semua orang bahwa polisi yang hilang itu adalah ayahnya. Meski awalnya detektif So tidak setuju Sang Yuk masuk ke dalam timnya, kepala polisi tetap memaksa karena Sang Yuk adalah satu-satunya saksi untuk kasus tersebut. Sang Yuk menunjukkan buku catatan kasus miliknya. Dari buku itu, ia juga bisa mengenal karakter penjahatnya. Ternyata Sang Yuk sudah bertemu dengan pelaku di hari saat ia mencari background di gunung waktu itu. Ia yakin wajah yang dilihat background bukanlah wajah asli pelaku, melainkan sebuah riasan. 분장을 하고 다니기 시작한 것 같아. Background mulai menceritakan tentang mimpinya pada Dora. Mimpi di mana ia melihat Sang Yuk menyelamatkan Sohee yang jatuh dari tebing waktu itu. Background mengira Sohee adalah dirinya yang merupakan seorang malaikat yang kehilangan sayapnya. Ia juga melihat saat Sohee menikah dengan Pangeran Lison, di mana acara itu dipenuhi oleh panah yang berterbangan. Ia juga melihat Sang Yuk yang menyelamatkannya. Sayangnya wajah Sang Yuk tidak terlalu jelas. Ia merasa pernikahannya dengan Pangeran Lison adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. 바로 그 업 때문에 내가 지금 이렇게 지독하게 외로운 거. Sampai di rumah, Dongpal langsung menegur Sang Yuk untuk tidak dekat dengan background. Alasannya, Sang Yuk harus segera pergi dan Dongpal khawatir jika background jatuh cinta pada Sang Yuk. 그 수의사 마음 커지면 어쩌? Malam semakin larut, namun obrolan background dan Dora makin panjang. Background berkata bahwa kini ia dan Sang Yuk resmi berpacaran karena Sang Yuk telah memeluknya. Namun Dora tidak setuju karena Sang Yuk tidak pernah mengajak kencan background. Apalagi Sang Yuk belum menghubungi background semenjak kemarin. Background tampaknya terganggu dengan ucapan Dora. Ia melihat ponselnya berkali-kali dan tidak menemukan panggilan maupun pesan dari Sang Yuk. Ia bahkan mengirim pesan pada Sang Yuk lebih dulu dan berbohong bahwa ia dipanggil polisi lagi. Sang Yuk hanya membaca pesan background dan tidak membalasnya. Namun hari berikutnya ia benar-benar pergi ke kantor polisi dan bertanya apakah background dipanggil menjadi saksi lagi. Seolah sudah tahu tujuan background membohonginya, Sang Yuk hanya mengabaikannya. Namun ia memastikan bahwa detektif Lee sanggup melindungi background. 더 잘하니까 걱정하지 마세요. 단행하면 훈련 받. Sang Yuk mulai menjelaskan identitas korban penculikan pada tahun 1993. Seorang wanita yang merupakan pengurus sebuah panti asuhan menghilang setelah panti itu terbakar. Mereka menemukan buku merah yang bertuliskan gosip di dalam rumahnya. Korban kedua adalah seorang menantu yang menghilang setelah memperlakukan hal buruk pada mertuanya yang sakit. Buku merah bertuliskan ketidakpatuhan juga ditemukan di rumahnya. Korban ketiga adalah seorang wanita yang tak bisa melahirkan pewaris laki-laki untuk perusahaannya. Korban keempat adalah gadis yang dikubur bersama Jong Ah. Mereka menemukan buku tentang pencurian di dalam tas korban. Sang Yuk juga memasukkan Go Eun So sebagai korban kelima dengan kejahatan perzinaan. Polisi tampak bertanya-tanya mengapa pelaku kembali menculik setelah 28 tahun berlalu. Detektif So yakin bahwa pelaku selalu melakukan kejahatannya di malam bersalju. Jika memang akan ada 2 kasus lagi, maka pelaku akan melakukannya tahun depan, mengingat tak akan ada hujan salju lagi. Namun Sang Yuk langsung berpikir bahwa kasus ini berbeda dari kasus sebelumnya karena pelaku membiarkan background hidup. Sang Yuk dan detektif So lalu mendatangi panti asuhan tempat korban pertama menghilang. Pemilik panti yang sekarang berkata bahwa korban bersikap agresif pada anak-anak. Ia juga masih mengingat Sang Yuk yang menjadi polisi saat sering mendatanginya dulu.
Di klinik, Baekhyun terlihat kecewa karena Sang-hyuk masih belum menghubunginya. Bahkan saat ia menelpon, Sang-hyuk sengaja mengabaikannya. Baekhyun yang kesal memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan menunggu Sang-hyuk di sana. Seolah sadar bahwa ia mengabaikan Baekhyun, Sang-hyuk mencoba bersembunyi ketika mereka bertemu. Namun Baekhyun tetap memintanya untuk berbicara. Sementara itu, detektif So mendapatkan sebuah paket dari orang yang tidak dikenal. Paket itu berisi foto-foto Sang-hyuk saat masih menjadi polisi dulu. 뭐야 이 자식. Baekhyun langsung meluapkan emosinya karena Sang-hyuk tidak menghubunginya. Ia juga ingin memperjelas hubungan yang mereka jalani saat itu. Baekhyun mengira Sang-hyuk memeluknya kemarin karena Sang-hyuk menyukainya. Sang-hyuk menatap Baekhyun sambil berpikir. Ia teringat ucapan Dongpal yang khawatir jika Baekhyun jatuh cinta padanya. Sang-hyuk memilih berbohong dan mengaku ia memeluk Baekhyun untuk melindungi Baekhyun dari motor yang lewat. Baekhyun yang mendengarnya terlihat kecewa dan malu sekaligus karena ia terlalu percaya diri. Saat itulah detektif So muncul di sana, membuat Baekhyun memanfaatkannya untuk membuat Sang-hyuk cemburu. Baekhyun juga meminta detektif So untuk mengantarkannya. Sampai di apartemen Baekhyun, detektif So berkata bahwa ia rela jika Baekhyun memanfaatkannya untuk membuat Sang-hyuk cemburu. Namun Baekhyun harus berjanji untuk tidak memberikan hatinya pada Sang-hyuk. Tanpa mereka sadari, Sang-hyuk ternyata mengikuti mereka sampai di sana. Baekhyun terlihat bahagia melihat pesan dari Sang-hyuk, namun ia mencoba jual mahal dengan mengabaikan pesan itu. Tapi beberapa saat kemudian, Baekhyun membalas pesan Sang-hyuk dengan begitu semangat. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, Sang-hyuk belum juga membalas pesannya. Bahkan sampai Baekhyun tertidur dan terbangun keesokan harinya, Sang-hyuk belum juga membalas. Wajah Baekhyun terlihat tidak sehat. 24 jam telah berlalu, Sang-hyuk belum juga membalas pesannya. Rekan sesama dokternya meminta Baekhyun untuk melupakan Sang-hyuk karena menurutnya Sang-hyuk pria yang tidak bertanggung jawab. Namun Baekhyun yang sudah jatuh hati pada Sang-hyuk tentu saja sulit melakukannya. 그 사람이 외계인이어도 유령이어도 끔찍한 죄를 지은 범죄자여도 좋아할 거. Hari itu Dora mendapat panggilan dari tempat kursus di mana Donggu belajar. Ia harus mengajar Donggu dan teman-temannya karena tutor mereka hari itu tidak bisa datang. Hanya tersisa 3 orang yang berada di sana termasuk Donggu. Dora mendekati mereka dan bertanya alasan mereka tidak mendapatkan pasangan. Ia menyinggung tentang fisik yang kemungkinan menjadi faktor utama mereka tidak mendapat pasangan. Namun tidak dengan Donggu. Donggu begitu percaya diri dengan penampilannya. Bahkan dengan jujur ia berkata bahwa dirinya adalah peri meski tidak ada yang mempercayainya. 그곳에서 전 천동구가 아니라 요정 백. Baekhyun yang minum sendirian didatangi oleh detektif So. Melihat detektif So yang baik-baik saja di sisinya, membuat Baekhyun menceritakan tentang pria-pria malang yang berada di dekatnya. Ia bahkan mulai berpikir jika benar detektif So adalah pria yang akan menjadi takdirnya. Detektif So hanya tersenyum menanggapi ucapan Baekhyun dan melanjutkan minumnya. Tanpa mereka sadari, Sang-hyuk memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia juga telah bersiap menembakkan panahnya untuk mereka. Namun ketika melihat mereka tertawa bersama, Sang-hyuk mengurungkan niatnya dan memilih pergi. Detektif So mengantarkan Baekhyun yang mabuk berat pulang ke rumah. Setelah detektif So pergi, Baekhyun kembali keluar rumah lalu menghubungi Sang-hyuk. Ia mengirimkan pesan pada Sang-hyuk bahwa ia sedang berada di luar sendirian dan pelaku bisa menculiknya kapan saja. Sang-hyuk yang melihat pesan Baekhyun bergegas pergi sampai ia tak sadar jika Dongchil memperhatikannya. Setelah itu tubuh Dongchil menjadi transparan dan dia kembali menjadi anjing. Baekhyun tersenyum senang saat bertemu dengan Sang-hyuk. Tanpa ia sadari, ia berlari menghampiri Sang-hyuk dengan penuh kebahagiaan. Ia bahkan menceritakan mimpinya bahwa ia seorang malaikat. Baekhyun terbangun di rumahnya dikejutkan dengan ingatan semalam saat ia sedang mabuk. Ia tak percaya saat ingat bahwa ia mencium Sang-hyuk lebih dulu. Di sisi lain, detektif So membawa foto-foto Sang-hyuk ke forensik untuk dianalisis. Ia juga terus memperhatikan Sang-hyuk ketika mereka berada di kantor polisi. Sebuah keributan terjadi saat seorang wanita memergoki suaminya berselingkuh. Sang-hyuk yang melihat keributan itu memilih pergi untuk menyiapkan senapannya dan menembak mereka.
Satu peluru menembus dada si suami hingga membuat suami kembali jatuh cinta pada istrinya. Ketika Sang Yuk akan menembakkan peluru kedua, detektif So tiba-tiba berada di belakangnya dan menodongkan pistol padanya. Sementara Baekjun yang berada di suatu tempat tiba-tiba melihat gambaran Jong Ah yang berjalan di sebuah malam. Baekjun tak mengerti mengapa ia melihat pemandangan itu. 왜 보인 거야?